Ya, selamat datang teman-teman di video modul atau tutorial mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Ini pertemuan satu kita ya. Kita akan bahas tentang pengertian proyek dulu di bagian pertama ini. Dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Jadi video pertama ini kita masih tentang pengenalan. Apa itu pengertian proyek secara umum ya. Juga nanti kan kita masuk ke pengertian juga manajemen proyek untuk sistem informasi. Jadi ada tentang umumnya dulu, proyek secara umum, juga proyek secara sistem informasi. Oke, kita mulai aja. Pertama, tujuan pembelajarannya mata kuliah MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi, atau bisa juga disebut MANPRO ya, Manajemen Proyek, itu adalah satu, membantu mahasiswa agar dapat merencanakan proyek dengan baik, sehingga mudah dalam menyusun tugas mata kuliah yang berbasis proyek. Juga karena ini adalah tujuan dari sistem informasi ya, jurusan sistem informasi itu adalah mengelola proyek gitu ya. Jadi kita akan coba pelajari ini untuk kedepannya ketika ada proyek bisa dipakai ya. Terus yang nomor kedua adalah mengenal beberapa metode dan teknik penyusunan proyek. Tentunya teknik penyusunan proyek berbasis sistem informasi ya. Jadi kita ada beberapa metode nanti yang bakal dipelajari di sini. Yang ketiga, dapat membuat perencanaan proyek sistem informasi dengan menggunakan diagram jaringan kerja atau network diagram berupa PERT chart atau CPM chart. Oke, jadi ada beberapa chart lain juga ya. Termasuk di poin nomor 4 nih, dapat menguasai teknik penyusunan WBS dan Gantt chart ke dalam aplikasi Microsoft Project. Jadi dalam sebuah proyek sistem informasi itu ada beberapa chart yang digunakan. Salah satunya WBS dan Gantt chart ya. Nanti apa itu WBS dan Gantt chart juga akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini tujuan kita belajar mata kuliah MPSI atau MANPRO ini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi proyek. Ini sih mungkin definisi proyek secara umum dulu ya. Yaitu proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret dan diselesaikan dalam periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat terbatas. Ini secara umum ya, proyek itu seperti apa. Terus poin nomor 2, nah ini menurut PMBOK, Project Management Body of Knowledge, ini adalah buku ya, salah satu buku yang digunakan sebenarnya untuk manajemen proyek secara umum. Jadi buku ini termasuk buku yang cukup terkenal di dunia. Bahkan ada versi bahasa Indonesianya untuk memudahkan kita memanage proyek ya. Nanti teman-teman bisa cari juga bukunya. Kalau mau beli ada versi Indonesianya dan dijual di marketplace sebenarnya. Jadi menurut PMBOK tadi, proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Nah, di sini ada penjelasan katanya ya. Ada yang perlu digarisbawahi yaitu sementara dan unik. Jadi kalau sementara itu setiap proyek memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai tertentu. Jadi punya batas waktu ya. Juga ada kata-kata unik di sini, yaitu atau produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenisnya. Tidak ada dua produk yang 100% sama. Jadi kita garis bawahi, kalau definisi proyek menurut PMBOK ini,
ada dua yang digarisbawahi, yaitu sementara dan unik. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa pengertian proyek ini menurut para ahli nih ya, menurut D.I. Cleland dan W.R. King, W.R. King. Proyek merupakan gabungan dari beberapa sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan. Oke, berarti ada tujuannya ya. Terus yang menurut Swelbe, proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk dan layanan yang unik. Ini sama ya seperti menurut PM Book tadi. Terus menurut Larson, proyek adalah kegiatan yang kompleks, tidak rutin, dan usaha satu waktu yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, di sini kita udah ngomongin waktu, anggaran, dan sumber daya ya. Lalu untuk menurut Rakos, proyek selalu dimulai dengan adanya masalah, yaitu user mendatangi tim proyek untuk meminta solusi menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi menurut Larsen dan Rakos juga ini sama-sama nih, ada kebutuhan pelanggan yang ingin diselesaikan, seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa pengertian proyek menurut para ahli. Ini masih proyek secara umum ya, belum masuk ke proyek sistem informasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita melihat atribut proyek ya. Jadi untuk memahami lebih jauh tentang konsep proyek, kita harus mengetahui atribut-atribut dari proyek. Nah, ini menurut Swabel, atribut proyeknya itu seperti ini. Jadi nomor satunya adalah memiliki tujuan yang unik. Oke, kita bahas juga tadi sebelumnya, menurut PMBOK juga, dia memiliki tujuan yang unik. Terus proyek bersifat sementara, ya tadi ada waktu awal dan waktu akhirnya proyek. Lalu yang ketiga, proyek memerlukan alat bantu kontrol. Nah, ini alat bantu kontrol tuh bisa disebutnya manajemennya juga berarti ya. Lalu proyek memerlukan sumber daya. Jelas, bisa jadi sumber daya manusia atau sumber daya alam. Selanjutnya yang kelima, memiliki sponsor utama. Bisa jadi maksudnya sponsor utama ini adalah seseorang atau stakeholder yang meminta proyek atau user yang ingin proyek itu dikerjakan atau mendanainya juga ya. Tuh. Dan yang terakhir, proyek mengandung ketidakpastian. Ini karena uh, banyak hal yang terjadi dalam proyek, jadi menjadikan dia tidak pasti ya. Oke, jadi ini beberapa atribut proyek ya. Kita bisa lanjut. Nah, selain itu kita juga punya jenis-jenis proyek nih. Jadi setiap proyek memiliki karakteristik tersendiri dalam hal kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran, serta produk akhir. Untuk lebih jelas, nah ini ada beberapa jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama dan produk akhirnya. Yang nomor satunya adalah proyek konstruksi. Oke, proyek konstruksi ini mungkin lebih ke tentang bangunan ya. Mungkin lebih ke pembangunan seperti itu. Bangunan fisik maksudnya. Yang poin nomor 2, proyek industri manufaktur. Ini lebih ke pabrik mungkin ya. Di sini bisa jadi pabrik barang tertentu lah ya, barang fisik nih. Lalu yang ketiga, proyek penelitian dan pengembangan. Nah, mungkin ini lebih ke agak abstrak juga sih kalau penelitian dan pengembangan. Mungkin dari hal yang belum ada menjadi ada, misalnya gitu kan, vaksin COVID gitu kan ya. Itu juga termasuk penelitian dan pengembangan dari yang belum pernah ada, jadi ada ya. Lalu yang keempat, kita punya proyek padat modal. Mungkin ini lebih ke proyek tentang keuangan seperti itu ya.
Kelima, kita punya proyek pembangunan produk baru. Oh, ini juga dari yang tidak ada ke yang ada sih. Produk baru itu mungkin lebih ke seperti mungkin ada bentuk handphone baru gitu kan ya. Handphone yang mungkin kameranya tidak terlihat, kamera depannya tidak terlihat gitu ya. Ada di bawah display, di bawah layar, atau handphone yang bisa di flip gitu ya. Layar sentuh tapi bisa di flip. Itu juga termasuk yang produk baru. Yang keenam, kita punya proyek pelayanan manajemen. Nah, ini mungkin lebih ke manajemen sesuatu. Juga kita ada tanda bintang nih di sini, yaitu proyek sistem informasi termasuk ke dalam proyek poin nomor 6 ini. Jadi sebenarnya proyek sistem informasi itu kita memanajemen gitu, memanage manajemen, jadi tidak tidak hanya outputnya yang dilihat, tapi juga sebenarnya memanajemen sesuatu gitu. Itu memanajemennya adalah manajemen people mungkin ya. Dan yang terakhir kita punya jenis proyeknya infrastruktur. Tapi kita akan fokus di sini ke proyek nomor 6 atau yang F ini nih, yaitu proyek pelayanan manajemen. Sebenarnya apa sih yang kita manage ya di proyek sistem informasi ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini proyek pelayanan manajemen itu dalam pengerjaannya, aktivitas utama dalam proyek ini meliputi yang pertama, merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat keras ataupun perangkat lunak ya. Jadi merancang sistem itu termasuk memanage ya, memanage suatu manajemen. Jadi hasilnya mungkin ini agak abstrak ya, merancang sistem tuh. Mungkin outputnya itu sebagai dokumen perancangan gitu ya. Itu outputnya. Terus poin kedua, aktivitasnya adalah merancang program efisiensi dan penghematan. Ini juga mungkin bentuknya dokumen ya. Efisiensinya seperti apa nih kalau kita membuat perangkat lunak, juga bisa jadi menghemat dana, bisa jadi menghemat waktu pengerjaan kalau misalkan suatu pekerjaan kita lakukan lewat perangkat lunak ya. Lalu aktivitas yang ketiga itu diversifikasi atau penggabungan dan pengambil alihan. Bisa jadi sebenarnya penggabungan dan pengambilan itu adalah kita software ada yang sudah jadi gitu ya. Ada dua software yang sudah jadi, kita gabungkan gitu kan si software, dua software itu. Atau ada proyek lain gitu ya yang kita ambil alih gitu kan ya. Jadi kita ada mendapat limpahannya. Bisa jadi itulah proyek manajemennya. Lalu yang poin terakhir, aktivitasnya adalah proyek tersebut tidak membuahkan hasil dalam bentuk fisik, tapi laporan akhir. Nah, yang kita sebut tadi ya, bisa jadi merancang sistem itu kan tidak ada output yang pastinya, tapi kita hanya mendapat laporan fisik ya, bahwa ini laporannya adalah seperti ini, dokumen bentuknya ya. Mungkin software pun tidak ada bentuk fisiknya, yang ada mungkin hanya bentuk, mungkin ini CD-nya seperti ini nih gitu ya nih. Lalu ini mungkin aplikasinya itu besarnya berapa ratus atau berapa giga gitu ya. Tapi kan itu bentuk fisiknya mungkin yang hanya terlihatnya seperti itu. Tapi software adalah ya bentuknya ya software gitu. Yang terlihat di komputer, tapi bentuk fisiknya tidak terlihat. Oke, itu ya untuk proyeknya manajemen. Selanjutnya, nah ini nih ada antara perbedaan antara proyek dan operasional gitu ya. Ketika proyek itu bercorak dinamis dan non-rutin, tapi operasional itu berulang-ulang dan rutin. Oke, ini perbedaannya ya. Lalu di proyek itu siklus proyek relatif pendek, sedangkan operasional berlangsung dalam jangka panjang. Oke, lalu proyek itu intensitas kegiatan dalam proyek periode siklus proyek berubah-ubah naik turun. Sedangkan operasional itu relatif sama. Lalu di proyek, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Oke, kita udah punya waktu berarti ya. Dan juga
cost-nya juga terlihat, sedangkan di operasional, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Oke, selanjutnya di proyek terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai bidang ilmu, gitu kan, atau berbagai disiplin ilmu. Sedangkan di operasional itu macam kegiatannya tidak terlalu banyak. Lalu di proyek itu keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Sedangkan di operasional, macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Jadi itu ya, ada perbedaannya antara proyek dan operasional. Yang digarisbawahi sih nomor yang pertama ya. Dia tidak rutin proyek itu. Kadang ada, kadang tidak gitu kan ya. Tapi operasional terus-terusan berlangsung. Mungkin perbedaannya seperti ini sih. Di proyek itu yang tidak rutinnya adalah membuat aplikasi, misalkan kalau kita lihat di rumah sakit deh, sistem informasi rumah sakit itu mungkin tidak rutin dibuat, mungkin satu kali di awal rumah sakit itu berdiri kita buat software. Tapi kalau operasionalnya adalah menggunakan si software itu. Jadi tidak rutinnya sekali itu yang membuat proyeknya proyek pembuatan aplikasi, tapi kalau yang rutinnya itu adalah menggunakan aplikasinya gitu ya. Oke, di sini juga ada keterangan kegiatan operasi didasarkan pada konsep mendayagunakan sistem yang telah ada. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin menggunakan softwarenya gitu kan ya. Apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas lain, secara terus-menerus dan berulang. Sedangkan proyek bermaksud untuk mewujudkan atau membangun sistem yang belum ada. Persis seperti yang saya omongin tadi ya. Sistem rumah sakit belum ada, kita bikin proyeknya supaya ada, tapi operasionalnya adalah menggunakannya itu sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, ini ada tujuan proyek nih. Ada menurut Larson, tujuan utama proyek adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Oke, jadi user butuh sesuatu, kita penuhi kebutuhannya ya. Di samping kemiripan, karakteristik dari sebuah proyek membantu membedakan proyek tersebut dari yang lainnya dalam organisasi. Nah, jadi ada juga kata karakteristik utama proyek. Jadi dia punya karakteristiknya adalah yang satu, penetapan tujuan, ya tujuannya ada. Yang kedua, masa hidup yang terdefinisi, mulai dan akhirnya. Yang ketiga, melibatkan beberapa departemen dan profesional, yang tadi ya, disiplin ilmu atau bidang ilmu yang berbeda. Yang keempat, kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tadi juga dibahas adalah proyek membuat dari yang ada, yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada ya. Dan poin kelima itu waktu, biaya, dan kebutuhan yang spesifik. Itu tujuan proyek dan karakteristiknya ya. Selanjutnya ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. Pertama ada rencana pemerintah, misalnya proyek terkait dengan kompetensi guru. Pemerintah ingin guru-guru semua disertifikasi, maka dibuatlah sebuah proyek untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu tidak rutin kan ya, jadi hanya mungkin beberapa tahun sekali. Lalu kedua adalah permintaan pasar, misalkan tadi nih handphone, factory outlet, pembangunan townhouse, dan apartemen. Seperti tadi yang muncul keinginan untuk membuat handphone layar sentuh, tapi yang bisa di-flip misalkan. Pasar minta, jadi maka dibangunlah sebuah proyek untuk membangun handphone tersebut gitu ya. Lalu dari dalam perusahaan yang bersangkutan itu ada kebutuhan sesuatu nih. Misal contoh tadi di rumah sakit butuh software nih, software rumah sakit. Maka dibuatlah sebuah proyek. Nah, misalkan di sini membutuhkan sistem informasi keuangan, tadi juga kita buat SIM RS juga bisa ya. Lalu yang keempat itu dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, ini penelitian mikroba, penelitian metode pendidikan, yang tadi kita singgung juga tentang vaksin COVID gitu ya. Banyak proyek itu yang timbulnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi sistem informasi nih. Sebelum-sebelumnya kita hanya membahas tentang proyek
bahkan ini lebih ke secara umum ya proyeknya. Sekarang kita baru ngomongin tentang definisi sistem sistem informasi. Jadi sistem informasi itu adalah cara yang terorganisir memproses data untuk mengumpulkan, memasukkan, dan menyimpannya, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya, sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Misalnya ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi penjualan, gitu kan ya. Jadi sistem informasi itu tidak tidak secara spesifik software, tapi itu secara umum ya sistem informasi itu. Tidak hanya software, bisa jadi hardware pun termasuk ke sistem informasi sebenarnya. Nah, ini poin 2 tuh, software atau perangkat lunak adalah representasi dari sistem informasi. Nah, saya baru bilang tadi kan ya. Jadi software itu hanya representasi dari sistem informasi. Software dibuat untuk mempermudah penggunanya dalam mencatat aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya transaksi pembelian dan penjualan. Jadi software itu hanya representasi, sedangkan sistem informasi yang dimaksud itu mungkin secara keseluruhan. Bisa jadi printernya itu printer ya dalam sebuah sistem tuh itu termasuk di dalam sistem informasi. Representasinya adalah softwarenya, outputnya dari software itu bisa dilakukan oleh printer, tapi semua itu terbungkus dalam sebuah sistem informasi. Jadi software itu bagiannya dari sistem informasi. Seperti itu ya. Oke, jadi selesai sih sebenarnya uh, materi untuk pertemuan pertama ini. Jadi masih dibahasnya adalah lebih ke apa itu proyek secara umum juga ya. Juga masuk ke sistem informasinya. Jadi kita belum begitu dalam mengenai proyek sistem informasi secara keseluruhan, baru proyek secara umum ya. Juga di ujung kita membahas tentang sistem informasi. Jadi itu sih pengantar dulu untuk pertemuan pertama ini di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan goal kita di pertemuan ini pun sampai sini untuk memahami dulu proyek dan memahami ke sistem informasi. Mungkin dicukupkan sekian untuk video di pertemuan pertama ini. Kita akan lanjut di video di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda dan mungkin lebih dalam mengenai manajemen proyek, khususnya di sistem informasi. Oke, mungkin saya tutup video ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.